Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari terlebih dulu kita membaca doa dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat berjumpa dan bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Materi yang pertama kali akan kita pelajari adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Bunyi ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau boros. Dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Pada ayat ini kita akan dijelaskan tentang bagaimanakah sikap dan perilaku orang-orang yang berharta dalam membelanjakan hartanya. Apakah harta yang dimiliki itu dipergunakan untuk hal yang baik ataupun tidak? Apakah dipergunakan pada jalan yang benar ataukah tidak? Sehingga pada ayat ini dapat kita jelaskan secara satu persatu. Dan sebelum saya jelaskan, terlebih dahulu perlu untuk Anda amati lebih dulu. Ayat ini tolong Anda amati, kemudian Anda fahami apa yang terkandung di dalamnya. Sejenak tolong Anda amati dan Anda fahami. Cukup? Dari pengamatan dan pemahaman Anda, mari kita cocokkan dengan penjelasan yang akan saya jelaskan tentang apa yang terkandung dari ayat ini. Ini adalah tampilan poin. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Poinnya tidak boros dan tidak kikir. Orang yang memiliki harta harus diperhatikan harta yang dimiliki dan harus mengetahui dari mana harta itu dimiliki, dari mana harta itu diperoleh. Harta yang diperoleh manusia itu adalah bukan dari hasil jerih payahnya manusia. Sebab kalau manusia menganggap harta itu dari hasil jerih payah apa yang dilakukan, saya yakin manusia itu tidak akan mau memperdulikan kehidupan orang lain. Manusia harus memiliki keyakinan bahwa harta yang dimiliki itu adalah miliknya Allah. Kalau Allah itu memiliki harta yang diberikan kepada manusia, maka sudah barang tentu pemilik harta itu akan mengambilnya. Seperti kita
yang memiliki benda, kemudian benda itu kita titipkan kepada orang lain, sudah barang tentu benda yang kita titipkan itu akan kita ambil. Dan yang dititipi pun juga berusaha untuk mengembalikan kepada yang menitipi. Begitu juga kalau harta. Harta itu adalah miliknya Allah, diberikan Allah kepada manusia. Maka manusialah yang harus mengembalikan harta itu. Lah maka ada caranya, cara apa yang harus ditempuh agar tidak menjadi orang yang boros dan juga menjadi orang yang kikir. Lah sebelum kita kupas lebih lanjut tentang harta itu harus dibelanjakan kemana, kita harus lebih dahulu mengerti apa itu boros dan apa itu kikir. Boros adalah orang yang membelanjakan harta pada hal yang tidak bermanfaat, atau boros itu adalah membelanjakan harta kepada kemaksiatan, atau boros itu adalah mengeluarkan harta dengan tanpa ada perhitungan, atau bisa dikatakan boros itu adalah harta yang dikeluarkan kepada sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Sedangkan kikir itu adalah enggan untuk mengeluarkan harta, berharta tapi tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan, berharta tapi tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan, atau memiliki harta tapi dikeluarkan hartanya itu dari jumlah harta yang dimiliki dengan yang dikeluarkan itu tidak sebanding. Hartanya miliaran, sodako, tapi sodakonya itu cuma 100.000. Nah, orang yang demikian itu dikatakan sebagai orang kikir. Boros dilarang, kikir juga dilarang. Sebagaimana ayat walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Tidak boros dan tidak kikir. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta yang dimiliki, maka janganlah berlebih-lebihan dan juga jangan kikir. Boros dilarang, kikir juga dilarang. Lah kalau boros itu dilarang, kikir juga dilarang, maka apa yang diperintahkan pada ayat ini? Hidup secara sederhana, hemat dalam menggunakan harta. Kalau di rumah sudah ada TV yang sudah cukup untuk dinikmati oleh orang-orang dalam satu keluarga, lalu membeli TV lagi, itu namanya boros. Itu namanya boros. Kalau di sekeliling kita ada orang yang membutuhkan apa yang kita miliki, atau di sekeliling kita ada orang yang sehari-harinya kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang tidak bisa makan, tapi kita yang memiliki harta tidak peduli kepada kehidupan mereka, maka kita termasuk orang yang kikir. Jadilah manusia yang mau hidup secara sederhana. Lah, kesederhanaan ini tidak hanya pada harta saja, segala macam hal. Pakaian juga sama, sederhana, tidak berlebih-lebihan, juga tidak boros. Kalau sudah punya pakaian yang sudah bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang bisa menutup aurat, itu saja sudah cukup. Nggak usah beli lagi yang lebih banyak. Sebab kalau beli lagi yang banyak itu namanya boros. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Dilarang untuk boros dan kikir, berarti dianjurkan untuk hidup secara
sederhana. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau boros dalam membelanjakan hartanya. Lah ini berarti dianjurkan untuk hidup secara sederhana. Sederhana dalam hal apapun yang harus dilakukan oleh manusia. Orang yang menggambur-gamburkan harta itu juga termasuk orang boros. Kalau ada orang minta-minta kepada kita, kita punya perilaku apa yang harus kita lakukan? Memberikan apa yang kita miliki kepada mereka. Nah, kita memberikan itu pun juga harus selektif. Tidak harus begitu saja memberikan. Artinya apa? Berikanlah apa yang kita miliki tidak secara banyak. Kalau ada orang membutuhkan sesuatu kemudian kita berikan apa yang kita miliki pada mereka tapi secara banyak, walaupun itu kelihatannya baik tapi itu tidak baik. Kenapa? Karena itu termasuk boros. Apalagi dengan berharta ada orang yang minta-minta kemudian kita membentak-bentak atau tidak memberikan harta kita kepada mereka. Itu termasuk kita orang yang bakhil atau orang yang kikir. Jangan sampai hal ini akan melanda kepada diri kita masing-masing. Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir boros dalam membelanjakan harta kita. Ini memang kebanyakan hubungannya adalah dengan masalah harta kekayaan. Apalagi harta yang kita miliki itu kita pergunakan untuk membantu kepada jalan-jalan kemaksiatan. Contohnya apa? Waya 17 Agustusan nanggone desa ono ngadakno acara lomba joget. Kita diminta untuk memberikan sumbangan, kita menyumbang. Nah itu jalan kemaksiatan. Maka yang kelihatannya pun kita makan harta itu baik, itu tidak baik. Karena itu termasuk boros, membelanjakan harta atau memakan harta kita kepada jalan kemaksiatan. Atau kikir, bakhil, itu juga dilarang. Sebab apa kok dilarang? Sebab dibalik harta kekayaan yang kita miliki itu ada hak yang menjadikan kewajiban kita yang berharta. Jadi kalau kita berharta itu memiliki kewajiban kita untuk apa? Memberikan hak kepada orang yang berhak. Sehingga kalau ada orang miskin yang sehari-hari bisa makan, tidak bisa makan, dia membutuhkan bantuan, sementara kita yang punya tidak mau membantu, berarti kita termasuk orang yang merampas haknya orang miskin. Lah orang yang demikian itu adalah termasuk orang kikir. Kesimpulan, Allah melarang membelanjakan harta secara boros. Boros dilarang oleh Allah. Mengapa sih manusia itu kok boros? Karena menganggap harta itu gampang untuk dicari. Adanya anggapan bahwa harta itu mudah untuk didapat. Akhirnya karena mudah untuk didapat, dia dengan seenaknya mengeluarkan hartanya itu. Padahal di balik itu ada suatu kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban apa? Kewajiban terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap keluarganya, istrinya,
suaminya, anaknya. Lah nek wis dientek-entekno kabeh, koman apa mbok akhiri keluargae? Bisa-bisa dadi miskin. Maka baru timbul adanya penyesalan. Oleh karena itulah boros dilarang. Yang kedua, Allah melarang membelanjakan harta secara kikir. Kenapa sih manusia itu kok kikir? Kok bakhil itu kenapa? Ya itu tadi jawabannya. Karena mereka merasa kekayaan atau harta yang dimiliki itu adalah hasil usahanya sendiri. Lapo duwe-duwe kok didum-dumno nak wong. Mengapa kita punya uang kok kita bagi-bagikan kepada orang lain? Lah kalau orang lain ingin kekayaan seperti saya, maka harus bekerja seperti saya. Abot tulang belulang kita banting, kemudian mendapatkan suatu pekerjaan dan penghasilan. Setelah hasil, mengapa kita bagi-bagikan kepada orang lain? Cek enake jare wong Jawa. Kalau ingin kekayaan seperti saya, bekerjalah seperti apa yang saya lakukan. Mengapa saya bekerja yang begitu sekuat tenaga saya, hasilnya saya bagi-bagikan kepada orang lain? Akhirnya mereka bersikap yang kikir, bakhil kepada orang lain. Boros dilarang, kikir dilarang. Maka kesimpulan yang ketiga, Allah menganjurkan pola hidup sederhana. Itulah penjelasan dari Quran surat Al-Furqan ayat 67 tentang larangan untuk berlaku boros dan kikir, diperintah untuk hidup secara sederhana. Barangkali Anda belum paham, bisa tanya lewat WA. Adapun nomor WA saya adalah 08510567112. Cukup pelajaran hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.